CEO Ford tidak datang ke Washington untuk tampil di berita malam atau berjabat tangan di depan kamera. Ia datang seperti seseorang yang masuk ke dalam gedung yang sedang terbakar. Diam-diam, tanpa seremoni. Tujuannya hanya satu, memberi peringatan bahwa kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah sendiri sedang merobek fondasi salah satu industri terakhir yang masih menjadi kebanggaan Amerika. Ini bukan prediksi masa depan. Ini sudah terjadi. Tarif 25%. Rantai pasokan yang mulai retak. Ketegangan yang berkembang antara Jim Farley dan Donald Trump. Bukan soal politik. Ini soal kelangsungan hidup. Dan yang paling mengejutkan, bukan para politisi yang pertama kali menyadari bahayanya. Semuanya dimulai dari hal kecil. Sebuah lini produksi melambat di Kentucky. Sebidang lahan parkir kosong di Toledo. Mobil-mobil yang tiba-tiba jadi lebih mahal, hingga $4.000 tanpa alasan yang jelas. Mayoritas orang tak akan mengaitkan titik-titik itu. Dan setelah kamu melihat pola sebenarnya, kamu akan mulai melihatnya di mana-mana. Ini bukan versi yang dilaporkan media. Ini versi yang dibicarakan dalam rapat tertutup oleh para pemimpin industri, yang hanya sedikit orang pernah mendengarnya. Dan kalau kamu sudah sampai di sini, artinya kamu bukan bagian dari kebanyakan. Jadi tetaplah dengarkan. Karena awalnya bukanlah ledakan besar, tapi bisikan, keraguan kecil, keterlambatan pasokan, pengiriman yang tak kunjung tiba, kenaikan harga komponen yang tak diantisipasi siapapun. Di pabrik-pabrik di seluruh Amerika, khususnya Midwest, para supervisor mulai saling bertukar pandangan. Ada yang tidak beres. Lalu, pada 26 Maret 2025, pengumuman resmi pun datang. Presiden Donald Trump mengaktifkan pasal 232 dari Undang-Undang Ekspansi Perdagangan 1962. Dampaknya, tarif menyeluruh sebesar 25% dikenakan terhadap seluruh kendaraan dan suku cadang yang diimpor dari Kanada dan Meksiko. Dan tambahan tarif 10% diberlakukan atas komponen otomotif, baterai, dan elektronik dari Tiongkok. Alasannya, demi menjaga keamanan nasional dan lapangan kerja Amerika. Hasilnya, terguncangnya salah satu ekosistem manufaktur paling kompleks di dunia, industri otomotif Amerika Utara. Dan Ford terpukul tepat di jantungnya. Data internal dan laporan industri menunjukkan bahwa sekitar 60% komponen kendaraan Ford yang diproduksi di Amerika Serikat berasal dari Kanada atau Meksiko. Transmisi Ford Bronco dirakit di Meksiko. Baja dan aluminium untuk F-150 dikirim dari Kanada. Kabel, sensor, dan sistem rem lintas batas hingga 7 kali sebelum jadi satu unit mobil. Hancurkan satu bagian, maka keseluruhan sistem mandek. Goldman Sachs memperkirakan bahwa tarif atas suku cadang saja bisa menambah beban hingga $2.000 hingga atau $4.000 pada harga satu mobil. Ford menghadapi pilihan yang mustahil. Menyerap kerugian miliaran dolar atau melemparkannya ke konsumen. Akibatnya, Ford Edge yang dulu dijual dengan $38.000 kini menembus angka $42.000. Dan Mustang Mach-E mendekati $60.000. Di balik kenaikan itu, kepanikan mengintai. Pemutusan hubungan kerja dimulai secara senyap. Bukan langsung di markas Ford, tapi di pabrik pemasok di kota-kota seperti Romulus, Michigan, El Paso, Texas, hingga di Aerosia, Meksiko. Tak ada spanduk, tak ada pemberitaan besar. Hanya keheningan dari pabrik-pabrik yang meredup. Begitulah awal keruntuhan bekerja. Bukan dengan dentuman, tapi dengan sunyi. Frasa, dibuat di Amerika, selalu menyentuh emosi. Ia menggambarkan rasa bangga, kekuatan, dan kepercayaan diri. Namun, di balik slogan itu, ada kenyataan yang jarang diucapkan dengan lantang. Tidak ada mobil yang 100% buatan Amerika. Bukan Ford. Bukan Chevrolet. Bahkan Tesla pun tidak. Setiap mobil adalah hasil kolaborasi lintas negara. Disusun dari puluhan ribu komponen yang berasal dari lebih dari 40 negara. Bahkan mobil yang dirakit di dalam negeri sekalipun, masih memiliki 40 hingga 60% bagian yang berasal dari luar, menurut data dari Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional. Bukan hanya tentang komponennya, tapi juga soal presisinya. Transmisi tertentu hanya bisa dibuat di 2 tempat di dunia. Satu di Jepang, satu di Meksiko.
Sensor penting hanya diproduksi di Jerman atau Taiwan. Baterai, lebih dari 60% pasokannya berasal dari Cina. Rantai pasok otomotif bukan soal kemerdekaan nasional. Ia soal efisiensi dan presisi. Margin keuntungan yang amat tipis. Satu komponen terlambat, dan Anda tidak mendapatkan mobil. Anda hanya mendapatkan setumpuk logam mahal yang tidak bisa digunakan. Itulah sebabnya Ford, GM, dan Stellantis bukan sekadar mengimpor komponen. Mereka bergantung sepenuhnya padanya. Dan disinilah letak bahayanya. Tarif tidak membangun pabrik baru secara ajaib dalam semalam. Yang mereka lakukan adalah menaikkan biaya operasional hari ini, tanpa memberikan solusi untuk masa depan. Apa yang Trump anggap sebagai daya tawar, sebenarnya adalah jebakan. Jebakan yang diarahkan ke kaki industri sendiri. Karena Anda tak bisa menyabot sistem global yang dibangun atas kepercayaan dan kecepatan. Begitu Anda merusaknya, dan para pemasok mulai mencari pasar baru, begitu pesaing dari luar negeri mulai mengambil alih celah yang terbuka, maka peluang itu hilang. Dan kadang-kadang, hilang selamanya. Kamu tidak butuh konferensi pers untuk tahu ada sesuatu yang salah. Kamu akan merasakannya sendiri saat cicilan mobilmu naik, saat dealer terasa kosong, atau saat tetanggamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan di pabrik lokal. Ini bukan skenario fiksi. Ini sedang terjadi. Ford sudah memperingatkan potensi kerugian miliaran dolar jika kebijakan ini terus berlanjut. Stellantis telah memecat hampir 1.000 pekerja setelah menutup pabriknya di Kanada dan Meksiko. Jaguar, Land Rover, dan Audi pun ikut menghentikan sementara ekspor mereka ke AS, tapi itu baru permulaan. Analis memperkirakan kerugian industri bisa melebihi 100 miliar dolar hanya dalam 12 bulan ke depan. Harga mobil naik cepat. Ford Explorer yang semula $44.000 kini menyentuh hingga $48.000. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah angka-angka itu. Kerusakan yang sebenarnya terjadi jauh dari layar televisi dan trending topik. Terjadi di kota-kota kecil. Di Ohio, pabrik baterai kendaraan listrik Ford yang baru dibuka kini hanya berjalan setengah kapasitas. Suku cadangnya tersendat. Masa depan yang tadinya cerah kini tertutup kabut. Dan di sanalah semuanya dimulai. Bukan dari berita besar, tapi dari rantai-rantai kecil yang mulai lepas satu persatu. Di Kentucky, para pemasok lokal tersingkir satu persatu karena pabrikan asing kesulitan menghadapi tarif tinggi. Di Michigan, pekerja dirumahkan lebih awal, bukan karena permintaan menurun, tapi karena komponen yang dibutuhkan tak kunjung datang. Media menyebutnya penyesuaian pasar. Namun bagi keluarga yang hidup dari gaji mingguan, ini hanyalah Senin lain yang lebih berat dari biasanya. Dan inilah bagian yang paling mencemaskan. Ketika Amerika mulai gamang, Cina justru melaju lebih cepat. BD, pemimpin industri kendaraan listrik dari Tiongkok, sudah menyalip Tesla dalam penjualan global. Dan yang lebih mengkhawatirkan, seluruh rantai produksi mereka tetap berjalan lancar, nyaris tak terganggu oleh tarif yang diterapkan Amerika. Mereka masih memproduksi baterai, mengekspor kendaraan, dan mengontrol sebagian besar bahan mentah dunia. Kita sedang menghadapi bukan hanya kemunduran ekonomi, tapi potensi kehilangan pijakan dalam revolusi industri berikutnya. Bukan karena kita tidak memiliki teknologi atau kemampuan, tapi karena kita malah menendang kaki sendiri sambil menyebutnya strategi. Jika semua ini mulai terasa seperti sesuatu yang lebih besar dari yang dilaporkan media arus utama, itu karena memang benar begitu. Kebanyakan orang baru akan sadar setelah semuanya terlambat. Tapi jika Anda masih menyimak sampai titik ini, berarti Anda bukan orang kebanyakan. Dan itu bagus. Teruskan. Karena bagian berikutnya akan membuka gambaran penuhnya. Sistem ekonomi tidak runtuh dalam semalam. Ia terkikis perlahan. Satu kesepakatan gagal, satu pemasok tutup, satu proyek tertunda. Hingga tiba-tiba, pusat gravitasinya sudah pindah ke tempat lain. Dan saat ini, itulah risiko yang sedang kita hadapi. Tarif mungkin tampak seperti alat kebijakan sesaat. Tapi dampaknya ibarat permainan catur jangka panjang. Dan saat ini, langkah Amerika tertinggal. Coba bayangkan ini, tahun 2024, AS masih memimpin dalam teknologi kendaraan listrik, baterai, jaringan pengisian, reputasi konsumen. Semuanya mendukung. Ford, GM,
dan startup seperti Rivian bersaing ketat dengan Tesla, sementara BD memperluas pengaruhnya di luar negeri. Namun semua rencana ekspansi Ford, mulai dari pabrik di Ohio hingga Tennessee, dibangun atas asumsi bahwa perdagangan dengan negara tetangga akan tetap stabil. Ketika tarif mulai diberlakukan terhadap Meksiko, Kanada, bahkan Cina, seluruh fondasi tersebut mulai retak. Biaya membengkak, pasokan tersendat, dan proyek-proyek bernilai miliaran dolar tergantung di udara. Jika permintaan konsumen turun karena harga meroket, dan jika subsidi terganggu oleh gejolak kebijakan, maka yang terjadi bukan perlambatan, melainkan penyerahan. Dan saat kita berkutat dengan keraguan, negara-negara lain justru mengunci masa depan mereka. Jerman memperkuat otonomi pasokan EV-nya. Korea Selatan mengamankan kontrak litium di Amerika Selatan. Cina, sementara itu, terus menguasai lebih dari 75% proses pemurnian material baterai dunia. Mereka tidak gentar dengan tarif kita. Mereka menggunakannya sebagai peluang. Di sisi lain, pabrikan global seperti Toyota, Hyundai, dan BMW bergerak tenang. Negara mereka tidak menghukum ekspor dengan tarif yang sama. Sementara Detroit kesulitan, mereka merebut pangsa pasar diam-diam. Trump dan timnya menyebut ini penyelarasan ulang. Guncangan yang diperlukan untuk membawa industri pulang. Tapi sejarah sudah berulang kali menunjukkan, begitu industri berpindah, mereka jarang kembali. Tanyakan saja pada bekas pusat tekstil, pabrik baja, atau industri kamera. Ketika pusat produksi berpindah, itu tidak berisik. Itu hanya menghilang. Tarif 25% bukanlah perang. Bukan krisis finansial. Ia tidak datang dengan sirene atau laporan darurat. Ia hadir dengan harga yang sedikit lebih mahal. Lalu satu shift dipangkas. Lalu satu jalur produksi dipindah ke Vietnam. Dan sebelum kita sadar, yang tersisa hanyalah kenormalan yang baru. Jim Farley, CEO Ford, tahu betul soal ini. Itulah sebabnya ia datang ke Washington tanpa sorotan kamera. Ia tak membawa agenda politik. Ia hanya ingin menghentikan pendarahan senyap, jenis kerusakan yang tidak terlihat hingga semuanya terlambat. Risiko terbesar bukan hanya soal PHK atau harga mobil. Risikonya adalah kita lupa betapa rapuhnya sistem ini.